Selamat siang, Pak. Oke, baik. Apa kabar hari ini, Pak Mario? Puji Tuhan, kabar saya baik, Pak. Oke, baik ya. Eh, Tujuan dari apa yang saya ingin sampaikan pada hari ini yaitu tentang bagaimana kita akan melaksanakan kegiatan coaching ya. Jadi tujuannya supaya nanti ketika Pak Mario ya eh, telah melaksanakan entah itu apakah pembelajaran atau permasalahan yang terjadi di sekolah Bapak itu nanti bisa saya lakukan ya kiranya dia sudah siap ya, sudah lebih percaya diri lagi untuk bisa melaksanakan proses coaching. Oke, baik, apakah eh, Pak Mario mengalami permasalahan di sekolah? Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ah, saya mungkin akan membagikan sedikit permasalahan yang saya hadapi di sekolah saya. Dan permasalahan ini saya anggap sebagai sebuah permasalahan yang akan berdampak pada mutu pendidikan dan hasil belajar daripada murid saya sendiri. Oke, baik. Jadi hasil belajar ya, Ya, baik. Jadi selama melaksanakan proses pembelajaran itu, apakah eh, ada hambatan? benar, Pak, ada hambatan. Jadi hambatan yang saya alami itu motivasi murid ini dalam mengerjakan tugas kelompok. Nah, tugas ini saya bagi per kelompok sesuai dengan domisili atau tempat tinggal mereka masing-masing. Karena kebetulan di daerah tempat sekolah saya itu anak-anak ini lebih banyak terkoordinir dalam kelompok-kelompok atau daerah tempat tinggal. Jadi misalnya yang di Kokang mereka satu kelompok, yang di Pantai Oa tergantung jumlah murid sehingga kelompok itu bisa berkembang jadi dua atau tiga kelompok tergantung jumlah muridnya Oke, baik. dari satu daerah itu. Terima kasih Pak Mario. Mungkin cara yang paling efektif seperti apa yang sudah Pak Mario sampaikan tadi, bahwa cara yang paling efektif itu adalah mengelompokkan mereka berdasarkan tempat tinggal ya Pak. Iya, Apalagi kondisi atau situasi yang dialami Bapak khususnya pada murid Bapak itu tempat tinggalnya itu sangat jauh ya. Apalagi iya. Hewa dengan Kokang itu sangat sangat jauh sekali. Baik, oke, baik. Eh, Apa yang Bapak lakukan selama mendampingi peserta didik ini dalam proses pembelajaran secara kelompok? Apa yang Bapak lakukan? Baik, Pak. Terima kasih. Jadi yang saya lakukan itu memantau, memantau progres daripada tugas kelompok yang mereka kerjakan. Jadi saya menyediakan media uh, WA group untuk memantau juga menerima konsultasi dari setiap kelompok apabila menemukan masalah dalam penyelesaian tugas yang saya berikan. Oke, baik. Tu- Ya, Tugas boleh. ini sendiri itu saya membawa mereka ke dalam masalah kontekstual, Pak. Jadi kebetulan materinya itu tentang hukum dan perlindungan hukum dan peradilan, sehingga saya membawa mereka ke dalam masalah konteks, yaitu mereka terjun langsung ke desa atau tempat tinggal mereka masing-masing, memahami tugas dan wewenang daripada Linmas sebagai aparat keamanan di desa setempat. Oke, baik. Jadi ada beberapa instrumen soal yang saya kasihkan ke mereka dalam format LKPD. Terus mereka akan melakukan diskusi, merekam diskusi mereka dengan Linmas tersebut, dan mereka akan mempresentasikan di depan kelas. Namun sampai pada deadline waktu tugas yang sudah kami sepakati bersama, hanya ada 3 kelompok yang mengerjakan. Jadi ada 2 kelompok, yaitu kelompok Pantai Oa 2 dan juga kelompok Kokang itu tidak mengerjakan. Padahal di dalam konsultasi kami di ruang
diskusi pada grup WA itu, mereka juga ikut aktif bertanya tentang bagaimana alur daripada tugas tersebut, uh, bagaimana sistematika ketika mereka datang dan bertemu dengan aparat hukum di daerah setempat tersebut. Jadi Oke. saya berpikir bahwa mereka mengerjakan. Ternyata permasalahan yang saya temukan di sini bahwa mereka tidak mengerjakan, Pak. Jadi proses permasalahan itu bukan karena HP tidak ada atau jaringan, tetapi memang tidak ada kemauan untuk, belajar ya dalam hal ini mengerjakan tugas yang, Pak Mario berikan kepada mereka Iya, ya. Baik, jadi, kita tahu bahwa mental-mental anak sekarang ini dengan adanya, HP tadi mental-mental mereka itu sangat diuji. Apakah mereka itu benar-benar menggunakan, alat elektronik ini dengan baik ataukah, malah, mengganggu proses belajar mereka ya, oke baik. Jadi, seperti tadi bahwa hambatan itu bahwa anak tadi, tidak ada beberapa kelompok yang memang tidak, melaksanakan tugasnya. Apa yang, Pak Mario lakukan dengan anak-anak yang tidak melaksanakan tugas ini? iya, baik. Jadi yang paling pertama saya memanggil kedua kelompok ini, yaitu anggota kelompoknya, dan melakukan pendekatan, mencari tahu apa permasalahan yang mereka temukan pada saat mereka melakukan studi kasus atau mencari tahu tugas dan wewenang daripada Linmas ini. Apakah Linmasnya yang tidak bisa dihubungi ataukah waktu yang saya tetapkan itu terlalu mepet atau permasalahan apa? Ternyata yang saya temukan dari dua kelompok ini adalah kolaborasinya kurang berlangsung di situ. Jadi ada yang sudah siap, sudah melakukan komunikasi, sudah membuat jadwal dengan Linmas, tetapi teman-teman lainnya tidak datang. Akhirnya dia juga tidak pergi ke sana, ke rumahnya Linmas tersebut. Sehingga proses ini tidak berlangsung, Pak. Nah, jalan keluar dari saya ketika saya mencari tahu permasalahan ini, akhirnya saya memberi mereka waktu tambahan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Oke, dan Khusus mungkin oh ya, dan apakah itu hasil yang, diperoleh itu apakah, sesuai dengan harapan Bapak atau malah mereka tetap melaksanakan, eee, tindakan mereka bahwa mereka tetap tidak mengerjakan atau seperti apa? Apakah mereka, eee, mereka tetap tidak mengerjakan oh mereka sampai tetap pada sampai pada penilaian akhir semester kemarin. semester? Oh iya. Oke baik, apakah ada cara lain selain yang Bapak melakukan kolaborasi dengan, Limas, apakah masih ada cara lain yang Bapak, eee, ingin lakukan? Ya. Jadi dari tuntutan indikator pencapaian kompetensi itu mereka harus bisa mengkomunikasikan. Sebelum mereka melakukan komunikasi itu mereka harus menganalisis dan juga melakukan pendekatan dengan aparat hukum. Kebetulan Pak Ano sendiri tahu bahwa akses dari Hewa ke atau Pantai Owa atau Kokang ke Polsek Bulangitang ini lumayan jauh. Sehingga saya berasumsi daripada mereka ke Polsek, aparatur hukum di desa kan ada, itu Linmas. Sehingga ketika pertemuan selanjutnya, saya meminta mereka untuk mempresentasi, mereka tetap mengatakan, ketua kelompoknya mengatakan, Pak tetap saja kami sudah tetapkan kemarin di hari Sabtu, ternyata teman-teman tidak tidak mengindahkan itu juga. Jadi sudah 2 kali dan itu saya lakukan selama 3 kali. Meminta mereka untuk saya sampai menawarkan kalau memang kalian enggan atau apa, saya siap untuk mendampingi kalian. Saya ke Kokang, kita bertemu atur waktu dan kita ke rumah Linmas. Tapi di situ kalian sendiri yang berperan di dalam, Pak hanya memfasilitasi proses diskusi itu berlangsung saja. Oke Itu baik, juga tidak diindahkan, Pak. Sehingga pada akhirnya sesuai dengan kalender pendidikan bahwa kita harus ujian semester, saya memberi mereka tugas tambahan yaitu uh, mengkomunikasikan secara lisan tugas dan wewenang daripada aparat desa. Jadi saya meminta mereka gali dari sumber manapun dan bisa mempertanggungjawabkan secara individu di depan kelas.
Oke, baik, ya. Jadi kesannya bahwa mereka walaupun berulang kali melakukan tindakan yang, keliru dan salah, tetapi Pak Mario masih tetap, memberikan waktu, tenggang waktu itu untuk bagaimana mereka memperbaiki. Tetapi toh dalam perjalanan masih tetap melaksanakannya Pak Mario. Tetap Ya, ya. saya rasa langkah yang Pak Mario ambil itu saya rasa sudah tepat, dalam arti bahwa melakukan pendekatan, dan mungkin, hal yang baik ini pendekatan bila perlu kunjung ke rumah ya anak tersebut ya, supaya bagaimana mereka termotivasi, mungkin karena kalau dengan limas dengan orang tua, mungkin mereka masih bisa, melawan, tetapi mungkin dengan kita guru mungkin mereka, ada sedikit rasa takut, mungkin itu, mungkin tidak tapi, jadwal yang terencana mungkin untuk kunjungan-kunjungan mungkin, berapa kali sesuai dengan, tugas atau tupoksi yang Bapak berikan kepada mereka. Baik, itu saya rasa bahwa, solusi atau jalan, terbaik itu kiranya mungkin, tetap pertahankan supaya, dampaknya tadi bahwa hasil anak itu bisa mendapatkan nilai yang, maksimal sesuai dengan, apa yang kita harapkan. Jadi, saya rasa rencana tadi sudah, Bapak sampaikan tadi, kira-kira, apa skala prioritas Bapak, dalam mencapai, pencapaian hasil tersebut? Baik, prioritas saya adalah tetap melakukan pendampingan terhadap murid ini, sehingga mereka bisa mandiri. Saya karena, tujuan daripada tugas ini sendiri ada satu tujuannya adalah mereka bisa mandiri, mengembangkan tugas yang saya berikan melalui LKPD tadi, sehingga, eee, minta maaf tapi yang saya ajar ini anak SMA, sehingga dampaknya itu ketika mereka lulus atau tamat nanti, mereka bisa mengembangkan itu dalam kehidupan bermasyarakat, mampu, eee, berbicara, mampu memecahkan sebuah masalah di masyarakat. Jadi saya Oke, baik. tetap lakukan pendampingan, sekarang untuk di semester baru ini, dari masalah yang tadi saya angkat ke Pak Ano, saya kemudian ada lagi memberikan mereka tugas, yaitu, eee, membuat poster, projek berupa poster, pada, materi substansi hukum dan hak asasi manusia, sehingga dalam progres ini saya selalu mendampingi mereka, baik itu melalui group maupun juga pendampingan, secara langsung, memastikan bahwa mereka benar-benar mengerjakan tugas ini. Jangan sampai seperti semester kemarin, mereka lalai dalam mengerjakan tugas kelompok ini. Oke, baik. Jadi, Pak Maria sudah melakukan pendampingan ya. Apakah, proses melakukan pendampingan ini, apakah, dalam, limit waktu atau jangka waktu yang apakah, eee, dalam satu semester itu, secara penuh atau seperti apa? Apakah jangka pendek atau jangka panjang? Baik Pak, pendampingan ini saya programkan dalam jangka panjang, dalam jangka panjang. Karena kebetulan, saya akan mendampingi mereka atau menghantar mereka terus dari kelas 11 ini sampai ke kelas 11 nanti. Sehingga, progresnya jangka panjang, namun karena jarak tempat tinggal di mana saya juga tinggalnya di Boru, sehingga, pemantauan atau pendampingan ini saya lakukan, secara berkala. Artinya tidak monoton setiap hari saya memantau, dan ini ada satu masalah dari anak-anak tersebut yang saya dapatkan setelah pendampingan tadi seperti yang Pak Ano memberi solusi bahwa kita harus mendampingi mereka, karena mungkin di rumah mereka tidak terlalu taat atau tertib dengan aturan orang tua dan juga di masyarakat. Ternyata ada banyak murid saya itu yang tinggalnya bukan dengan orang tua kandung, tetapi dengan wali. Sehingga hal mendasar yang membuat mereka tidak aktif dalam, kegiatan-kegiatan atau penyelesaian tugas kelompok itu karena mereka harus berbagi tugas dalam mengerjakan, pekerjaan rumah di rumah wali mereka. Karena orang tua mereka pergi merantau dan titipkan mereka ke wali, ke om, ke tantanya, sehingga ada banyak pekerjaan rumah yang mereka harus kerjakan. Nah, Oke, baik. Jadi tinggal saja Pak Mario, tinggal saja tadi pendampingan tadi secara individu, selain secara individu, Pak Mario boleh, melakukan pendekatan dengan, nenek atau opa, oma mereka yang mereka tinggal itu mungkin,
berikan mereka semacam solusi ya, maksudnya boleh bekerja tetapi dilihat dengan tugas pekerjaan mereka. Jangan sampai melakukan memberikan tugas kepada anak atau cucu kita, tetapi malah bertabrakan dengan tugas yang kita berikan itu. Jadi Pak Mario bisa melakukan pendekatan dengan keluarga yang ditempati oleh anak-anak murid Bapak itu, sehingga memberikan pemahaman kepada mereka supaya boleh mengerjakan tugas tetapi jangan sampai mengerjakan tugas tadi bertabrakan dengan tugas yang Bapak berikan itu. Jadi saya rasa itu yang solusi yang saya tawarkan selain pendekatan secara individu, mungkin seperti yang Pak Maria sudah katakan tadi, melakukan kolaborasi dengan orang tua atau siapa saja yang mereka tinggal ya. Baik, jadi itu mungkin komitmen kita ya di akhir coaching ini, bahwa setelah ini langkah yang selanjutnya adalah Pak Mario selalu mendampingi anak-anak, selain mendampingi, berkolaborasi dengan orang tua, dengan tokoh masyarakat dalam hal ini Limas, seperti itu. Saya rasa itu hal yang sudah sangat baik. Baik, jadi begitu saja Pak Mario, terima kasih banyak atas kesempatan. Saya sudah menyita waktu Pak Mario untuk sama-sama kita bisa berdiskusi, berbagi pengalaman menyangkut permasalahan yang ada di sekolah Bapak. Oke, baik ya, selamat siang. Ya, terima kasih Pak Ano, terima kasih untuk masukannya. Semoga ini dapat berdampak baik untuk perkembangan kompetensi pendidik saya di lembaga pendidikan saya, dan juga berdampak bagi hasil belajar murid-murid saya. Terima kasih Pak, selamat siang. Oke, selamat siang.